Oke teman-teman, saat ini yang berada di booth Suzuki, salah satu booth yang menyita perhatian di Gias 2022. Karena di tahun ini Suzuki akhirnya mengeluarkan 2 buah mobil sekaligus dan cukup laku di Indonesia kelasnya, yaitu hatchback dari Suzuki. Kayak gimana mobilnya, fitur-fitur apa aja yang ditawarkan, kita langsung bahas. Dan ini dia Baleno terbaru yang berubah secara total, baik itu desain, interior, fitur-fitur yang ditawarkan, juga kelegaan kabin nih teman-teman. Dan mobil ini kenapa menarik? Karena dia di kelasnya sebagai sebuah hatchback memiliki value for money yang cukup tinggi. Langsung aja gue kasih tahu harganya teman-teman. Mobil ini dijual dengan 2 varian, yaitu varian manual dan varian matic. Dimana untuk varian manualnya dibanderol hanya seharga 262.900.000 atau 263 juta. Dan untuk yang matic atau transmisi otomatis dibanderol di harga 272.900.000 atau 273 juta rupiah. Dan rasanya dengan harga segitu di kelasnya bisa dibilang Suzuki Baleno ini adalah mobil yang value for money-nya cukup tinggi. Terlebih dia memiliki fitur yang cukup banyak nih di Suzuki Baleno terbaru. Di bagian depan, desain yang dinamakan dengan nama Liquid Flow itu memberikan kesan yang berbeda ya jika dibandingkan dengan Baleno sebelumnya. Di depan ini lampunya dia sudah LED. Bisa kalian lihat ada 3 buah DRL yang bentuknya itu unik. Serta untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan proyektor yang juga sudah LED. Pancaran sinarnya warna biru. Di bagian bawah ada 1 buah fog lamp. Dan yang keren lagi adalah ini teman-teman. Bagian grillnya itu terlihat cukup besar, dilapis dengan aksen chrome yang memanjang dari bagian kiri sampai dengan ke kanan gitu ya, membuat tampilannya makin elegan. Cocok banget untuk kalian yang mungkin menginginkan mobil yang nggak terlalu mahal, namun desainnya tetap cakep gitu. Suzuki Baleno terbaru ini bisa menjadi pilihan yang paling menarik. Oke, dia juga dibekali dengan mesin yang katanya sih baru teman-teman. Kita lihat sekarang mesinnya. Oke, berbicara soal dapur pacu atau performa dari sebuah Suzuki Baleno terbaru ini, dia mesinnya itu nggak beda ya teman-teman sama generasi sebelumnya, namun diklaim tenaganya lebih besar 8 PS. Mesin terbaru ini bisa menghasilkan tenaga di angka 105 PS dan torsi 138 Nm. Jika dibandingkan dengan mesin yang lama, berarti tenaganya meningkat 8 PS, itu mesin yang lama di angka 97 PS ya. Dan mesinnya masih terlihat sama aja, untuk layoutnya masih cukup berantakan karena nggak ada bagian covernya. Namun rasanya mesin K15B andalan Suzuki ini sudah terbukti cukup irit yang dipakai di R3, di Jimny, dan juga di Baleno ini. Dia memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik, di mana dalam kota dari riset yang gue baca itu bisa tembus di angka 14 km per liter, dan untuk rute luar kota mampu menghasilkan efisiensi di angka 18 km per liter. Mesin ini juga memiliki transmisi 2 pilihan, yaitu transmisi manual dan juga transmisi otomatis. Oke, kayak gitu aja mesin Baleno ini. Di atasnya sudah ada peredam ya. Ya, rasanya menjanjikan sekali untuk kalian yang mungkin nggak suka kebut-kebutan memakai sebuah hatchback di perkotaan. Kita ke samping dan belakang. Oke, di bagian samping sini dimensinya terlihat memang sedikit mirip-mirip jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena tipis-tipis saja di Baleno terbaru ini di angka 3990 mm yang berarti 4 meter kurang 10 mm. Dan untuk wheelbase-nya dia di angka 2500 mm-an juga. Oke, baru ya teman-teman ya. Sekarang udah warna hitam dengan finishing chrome yang ukuran bannya itu di angka 195 aspek rasio 55. Ring 16. Yang keren lagi, bukan cuman di velg yang baru, namun peranti teknologi keselamatan di Baleno ini juga baru. Lengkap teman-teman, ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control, ada hill start assist. Untuk sebuah hatchback rasanya itu adalah fitur yang cukup mubazir. Nah, yang menarik adalah tarikan bodi Baleno ini terlihat lebih cembung ya teman-teman ya. Nggak lagi sporty seperti generasi sebelumnya.
dan membuat tampilannya makin cewek gitu ya, makin girly. Terus di sini juga ada window line chrome yang identik dengan finishing mobil-mobil mewah atau mobil-mobil mahal. Oke. Wow, ini tampilan yang paling gue suka nih. Perubahan secara drastis di bagian belakang sini. Walaupun sebenarnya desainnya mirip-mirip ya sama generasi sebelumnya, namun di Baleno terbaru ini terlihat lebih cantik lagi-lagi. Desainnya itu memang mirip seperti mobil-mobil yang cocok untuk dipakai para wanita atau para perempuan nih. Oke, headlampnya sekarang bentuknya lebih atraktif teman-teman. Dia berbentuk huruf C. Dia sudah LED ya headlampnya ya. Untuk lampu remnya dan lampu malamnya juga sudah LED. Namun ini untuk lampu sen dan lampu mundurnya belum menggunakan teknologi LED. Tapi ini perubahan yang paling kentara sehingga membuat tampilan belakang Baleno ini terlihat berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Di bagian belakang sini juga bumpernya dibuat sedikit lebih besar. Ada reflektornya. Karena kenapa bumpernya besar? Dia bukaan pintu bagasinya itu di bagian atas gini teman-teman. Berbeda seperti hatchback lainnya. Set. Nah, ketika dibuka, kalian mendapatkan ruangan kargo yang juga bisa dibilang cukup besar nih. Walaupun secara panjang nggak terlalu panjang ya jika dibandingkan dengan Honda City Hatchback. Namun untuk tingkat kedalaman ya teman-teman, ini dalam sekali bagasi Baleno terbaru. Di atas juga ada ini nih, penutup kompartemen sehingga tidak kelihatan barang kalian dari luar. Nah, nih di bagian belakang di kacanya juga lengkap dengan defogger kaca belakang. Lalu ada wiper. Di atasnya ada high mount stop lampnya. Oh, sensor parkir teman-teman. Sensor parkir ada 4 buah, juga ada kamera mundurnya. Mantap, perubahan Baleno yang cukup signifikan di bagian eksteriornya. Kita langsung bahas bagian interior dalam. Oke teman-teman, ini di kabin belakang dari sebuah Baleno, dimana ini jika dibandingkan dengan hatchback yang memiliki tingkat kelegaan kabin paling besar yaitu City Hatchback, ini mirip-mirip nih teman-teman kelegaan kabinnya. Di depan udah gua set dengan posisi mengemudi paling ideal dengan tinggi 185 cm. Kalian bisa mendapatkan ruangan kaki yang melimpah teman-teman. Ini lebih dari 9 jari ya. Dan rasanya sangat cocok banget nih untuk kalian yang mungkin sering berpergian bersama dengan keluarga tercinta dengan penumpang penuh gitu. Namun kursinya ini masih fabric ya teman-teman ya. Di tengahnya motifnya garis-garis seperti ini. Tapi headrestnya itu ada 3. Jadi ini memang proper untuk mengangkut 3 orang penumpang. Di belakang sini nggak ada armrestnya atau cup holder. Namun peningkatannya ada di bagian door trim teman-teman. Ini walaupun dia masih plastik ya teman-teman ya. Tapi di bagian pegangan tangan kanan sini, armrest kanan dia sudah dilapis dengan material kulit warna biru ya. Bagus banget nih warna birunya, lengkap dengan stitchingnya. Di tengahnya ada 2 buah ventilasi AC. Dan di bawah nih, mobil-mobil zaman sekarang nggak ketinggalan dilengkapi dengan 2 buah soket USB Type A untuk mengisi gadget kalian. Oke, di belakang-belakang sini begitu aja. Headroomnya juga cukup melimpah ya teman-teman ya. Cukup sekali untuk mengakomodir kalian. Sekarang yang paling signifikan berubah ada juga pada bagian interior depan. Kita langsung cek. Wih, ini keren sih. Jadi sedikit lebih mewah ya. Dia berubah walaupun tidak signifikan, namun secara layout gitu dia lebih fresh pastinya teman-teman. Dan juga dilapis dengan beberapa material yang cukup jempolan sekarang. Ini plastik semua, namun di sini ada material yang sudah di finishing dengan warna metalik gitu ya. Di bagian tengahnya ada warna hitam yang glossy. Dan setirnya pun sudah dilapis dengan material kulit nih. Jadi enak sekali untuk kalian genggam gitu. Setirnya ini mirip seperti kepunyaan dari Suzuki R3 ataupun XL7 ya teman-teman. Namun nggak apa-apa karena setirnya juga keren nih. Lalu dia peningkatan lagi ada pada bagian head-up display. Jadi di sini ada tombol HUD. Jika kalian pencet itu dia akan muncul sebuah head-up display di bagian tengah yang berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi mengenai speedometer kalian gitu. Oke, kita ke tengah. Ini head unitnya masih terlihat seperti head unit aftermarket ya. Namun nggak apa-apa karena ini sudah di-upgrade
katanya bisa menyambungkan beberapa konektivitas seperti Apple CarPlay ataupun Android Auto. Oke, di bawahnya nih ada AC yang dilapis dengan brush aluminium, manis banget. Ini AC-nya sekarang sudah digital ya teman-teman ya. Digital lengkap dengan fitur auto, alias mobil ini sudah memiliki fitur climate control. Manis banget Baleno. Oke, kita ke bawah lagi, ada soket lighter 12 volt dan di sini ada soket USB. Aman, ada dua buah kompartemen terbuka. Yang belakang ini bisa difungsikan sebagai cup holder. Dan ini seperti yang gue udah bilang, ini mobil dipasarkan dengan dua varian, yaitu varian matic dan manual. Yang ini manual 5 percepatan untuk sebuah Baleno. Oh, peningkatan lagi teman-teman. Nih di bagian depan nih, spionnya sudah auto dimming alias elektrokomatik, jadi bisa meredup sendiri ketika mendapat cahaya lampu beam dari kendaraan belakang. Dan ini dia, kalau kalian para ladies suka banget dengan fitur ini, yaitu vanity mirror lengkap dengan lampunya. Jadi walaupun malam kalian tetap bisa ngaca secara proper gitu ya. Oke, oh belum ngomongin posisi duduk ya teman-teman ya. Posisi duduknya ini pastinya bangkunya diatur secara manual semua, tapi lengkap pengaturannya untuk maju mundur, untuk naik turun nih, dan juga reclining, bisa mengakomodir. Dan setirnya nih, biasanya Suzuki nggak ada setir teleskopik. Coba kita coba di Baleno ya. Wih, ada dong setir teleskopik untuk sebuah Baleno terbaru. Oke, ini peningkatan yang cukup baik ya Baleno ini, apalagi mengingat harganya yang cukup murah. Yuk, sekarang kita closing ke depan. Oke, jadi sampai di kesimpulan teman-teman. Tadi harganya udah gue kasih tahu di depan ya teman-teman ya. Gue ulangin lagi, mobil ini dijual dengan dua tipe, dengan transmisi manual dan juga otomatis, dimana untuk manualnya di harga 262 juta dan untuk transmisi matic-nya di angka 272 juta rupiah. Ya, menurut gue ini merupakan sebuah medium hatchback yang value for money. Fiturnya juga nggak kalah sama hatchback modern lainnya. Desainnya yang up to date dan juga modern, serta kelegaan ruang kabin yang cukup baik. Gimana menurut kalian? Apakah Baleno ini memang layak untuk kalian miliki atau punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Baleno.